Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Ahmad Sholih dalam pelajaran yang masih sama, yaitu PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga dalam belajar nanti kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Oke, langsung saja kita simak materi berikut ini. Anak-anakku semuanya, kita masuk dalam materi tentang norma dan keadilan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kodratnya manusia adalah makhluk sosial. Hal ini disebabkan sejak lahir sampai meninggal, ini manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan manusia lainnya. Supaya pemenuhan kebutuhan setiap manusia itu berjalan secara teratur, maka diberlakukanlah peraturan oleh petunjuk hidup atau aturan patokan yang biasa disebut dengan norma. Oke ya. Yuk sekarang kita masuk dalam norma dalam kehidupan masyarakat. Oke, pengertian norma. Norma ini yaitu wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Itu yang dinamakan dengan norma. Kemudian fungsi dari norma itu sendiri yaitu mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Oke. Menurut Rescue Pond terdapat 3 kategori yang dilindungi oleh norma, yaitu pertama adalah kepentingan umum. Kepentingan umum, kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya yaitu mempertahankan diri dari serangan negara-negara lain. Yang kedua yaitu kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contohnya yaitu menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Oke. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini adalah kepentingan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana kepentingan masyarakat terdiri atas 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial, contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral, contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Yang keempat, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Yang kelima, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. Dan yang keenam yaitu kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara. Oke. Yang C yaitu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi adalah kepentingan perorangan. Pada dasarnya kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu karena ada dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Nah, kepentingan pribadi ini terdiri atas 1. Kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik. Yang kedua, kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan. Yang ketiga, kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Itulah yang merupakan kepentingan pribadi. Oke, langsung kita ke macam-macam norma. Norma ini ada beberapa macam. Yang pertama ada norma utama. Norma utama ini ada beberapa, yang diantaranya pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan peraturan atau petunjuk hidup yang memuat perintah-perintah atau larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang bersumber dari Tuhan. Itu adalah norma agama. Contoh dalam norma agama ini adalah dilarang menghilangkan nyawa, yang kedua dilarang mencuri, yang ketiga harus patuh kepada orang tua, dan yang keempat harus rajin beribadah. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya yaitu tidak boleh mencuri milik orang lain. Yang kedua harus berlaku jujur. Yang ketiga harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga adalah norma adat istiadat.
Adat istiadat ini merupakan tata perilaku yang telah berpola secara tetap dalam suatu masyarakat serta mengikat peri kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian pelanggar terhadap norma adat ini akan dikenakan sanksi yang cukup berat seperti dikucilkan dari masyarakat. Nah, ini adalah pelanggaran norma adat istiadat. Yang keempat, norma kebiasaan. Kebiasaan ini terbentuk dari perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Sanksinya apabila kita melanggarnya yaitu berupa gunjingan, sindiran, atau teguran. Yang kelima adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk saling menghormati. Nah, contoh dari norma kesopanan diantaranya yaitu 1. Memberi tempat pada orang yang lebih membutuhkan, seperti memberikan tempat duduk kepada orang tua atau wanita yang sedang hamil saat di stasiun. Yang kedua, jika sedang makan jangan sambil berbicara. Kemudian jangan meludah di sembarang tempat. Dan yang kelima, harus menghormati orang yang lebih tua. Oke. Yang keenam yaitu norma hukum. Norma hukum ini merupakan norma yang dibuat oleh pemerintah yang berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Nah, dalam norma hukum ini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, aturan dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Yang ketiga, aturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi bersifat tegas. Yang kelima, aturan berisi perintah dan larangan. Dan yang keenam, perintah harus ditaati dan larangan dijauhi setiap orang. Contohnya, apabila anak-anakku semuanya berangkat sekolah itu kan memakai sepeda motor, apakah anak-anak sudah mempunyai SIM? SIM itu adalah surat izin mengemudi atau mengendarai, sudah? Belum. Nah, apalagi tidak bawa helm, tidak bawa SIM, tidak bawa surat-surat, itu kan sudah melanggar aturan, gitu ya. Oke, yang B, norma berdasar kekuatan mengikatnya. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, ini terdapat 4 norma. Yang pertama yaitu cara. Tata cara merupakan norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Nah, ini adalah contohnya pada saat makan bersendawa atau mendecap. Nah, itu kan tidak ada hukuman yang signifikan. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tersebut. Nah, contohnya memberikan salam pada waktu bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua. Dan yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan atau yang disebut dengan mores adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan yang seharusnya. Contohnya, ya, contoh dari apabila kita melanggar ini yaitu diusir dari kampungnya sehingga mores disebut sebagai norma yang berat. Nah, ini tata kelakuan karena kelakuannya nggak baik, kemudian dia diusir. Itu ya. Fungsi dari tata kelakuan ini yang pertama memberikan batasan-batasan pada kelakuan individu. Yang kedua, mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya. Yang ketiga, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Dan yang keempat yaitu adalah adat istiadat. Adat istiadat ini sendiri merupakan pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Itu adalah hukum adat istiadat. Oke, yang ketiga, tujuan norma. Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap diri dan kepentingan dalam hidup masyarakat, dapat dibentuk keserasian hubungan antara warga masyarakat, dapat menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan norma adalah 1. Memiliki manfaat dalam hidup. Kedua, terbentuknya masyarakat yang tertib. Ketiga, manusia tidak semena-mena dalam lingkungan masyarakat. Keempat, masyarakat paham akan hukum. Dan yang kelima, masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.
Kemudian fungsi dari norma. Fungsi dari norma ini sendiri, satu, memberikan ciri khas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang keempat, mengatur hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Yang kelima, mengatur kehidupan manusia agar terjaga dalam kebaikan. Dan yang keenam, mendorong terwujudnya nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia. Oke. Yang kelima yaitu hubungan norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Ini masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri. Yang pertama, norma. Ini mengarahkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma yang berlaku. Yang kedua, kebiasaan. Ini merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kemudian adat istiadat ini berarti tata kelakuan yang bersifat turun-temurun. Yang keempat, peraturan, berarti tatanan atau petunjuk kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Oke, itu tadi materinya ya. Sekian. Oke, demikian tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga walaupun sedikit bisa menjadikan anak lebih paham lagi. Untuk itu, untuk terakhir sebagai tugas akhir, ini nanti anak wajib mengerjakan soal yang ada di Google Form, yang linknya berada di bawah video ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.